kanan. Namun arah kanannya juga masih cukup mendominasi di bagian main island. Betul, kita bakal lihat ini kembali ya. Untuk beberapa tim akan rebut kendaraan dan Zuxi menang fight-nya kali ini. Kita bakal ngejar ke arah TUI atau bakal cabut. Tampaknya Zuxi muter-muter aja Datcon. Tampaknya harus ditinggal. Takutnya di dalam shack ada senjata dan mungkin membahayakan seorang Zuxi. Hampir. Tapi kali ini dari BTR bisa selamat dengan keempat player mereka. Kali ini gantian Liquid langsung mengejar juga ke arah Datcon. Dimana temannya tiga lagi terpisah cukup jauh ke arah rumah. Dari seorang Liquid langsung mengejar dengan kendaraan. Bakal spray dengan vektornya. Dapatin korbannya. Datcon bakal dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dapetin poin pertama bagi tim Bigetron. Ya bener banget, seru banget ngelihat early fight seperti ini dan first blood untuk Bigetron Red Alliance pastinya. Eagle Esports yang sudah kehilangan satu player untuk sementara waktu di early game mereka akan pincang juga. Dan ini adalah menurut gue bagus juga sih karena ini kan farm ya. Eagle itu kan juga lootingnya di sekitaran scrappingan farm. Jadi dengan kehilangan satu player otomatis lootingannya akan lebih banyak lagi untuk di-spare ke kawan-kawan yang lain. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini ya dengan adanya sedikit perebutan kendaraan di awal-awal, BTR punya info bahwa TUI, tim yang biasa bersebelahan dengan mereka, sekarang tinggal menyisakan 3 member. Andaikan mereka rotasi, ngenokin dan nge-end TUI lagi, mereka udah tahu jelas bahwa ini bukan tim yang lengkap dengan 4 player mereka. Betul. Nah info-info kecil gini, yang kesannya tuh kayak sepele, info cuma dari 15 tim lawan secara tim bonyok. Tapi Anda akan ketemu di mid game, misalnya lagi rotasi. Knock end, TUI 2 lagi. Masuk compound. Dirahasianya compoundnya. Bener. Toh 4 lawan 2 gitu. Itu penting dan itu biasanya yang punya role untuk seperti itu biasa IGL sih. Yang suka ngitungin seperti apa, sisa berapa player. Kan kalau kita main yang kelihatan tuh cuma alive-nya ya. Iya. Timnya tuh nggak kelihatan. Nah biasanya tuh dari setiap tim ada satu player pasti yang ngitungin kayak kira-kira nih bakal ada berapa tim lagi ya, kurang lebih penyebarannya bakal seperti apa ya. Jadi kayak mereka sendiri pun udah berimajinasi nih rotasi-rotasi atau prediksi-prediksi setup dari tim lawan seperti apa. Dan dengan informasi kecil yang seperti tadi udah dikatakan oleh Flo, itu biasanya juga bisa menjadi game changer. Untuk melakukan rush, untuk memotong rotasi juga, untuk menghambat tim lain. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dari informasi kecil. Betul, baik lagi PUBG Mobile itu adalah game yang pastinya sedikit pun informasi itu akan membuat kita punya keunggulan atau advantage yang lebih dibanding tim-tim lain. Sebatas tahu jumlah player lawan yang kita hadapin berapa, dari setup kendaraan mereka seperti apa, arah rotasi mereka mau kemana pun kalau bisa kebaca, itu udah satu poin yang cukup baik gitu. Dan baik lagi kalau dari tim-tim yang sekarang tadi liatin kill feed, ngebaca dan ingat dengan kill feed ya. Tiba-tiba mereka knock endin TUI, itu udah poin plus. Andaikan duanya kabur compound, tabrak aja compoundnya. Toh cuma 2 orang isinya. Ya jadi lebih ningkatin confidence juga pastinya kan. Karena tahu oh kita unggul nih, kita 4 orang lawan 2 orang masa iya nggak bisa gitu kan. Betul, tapi selain aja lah ya, selain dari tantangan kali ini menggunakan semi hardcore, di mana dihilangkannya aim assist, dihilangkannya indikator, tim-tim juga bertanding dengan sistem di mana nge-knock player itu nggak ketahuan siapa. Namanya kan. Namanya betul, hanya ketahuan tim berapa, player berapa, tapi nggak tahu itu siapa. Ketahuannya itu kalau misalkan nanti udah ke end kan. Betul, ketika udah di end baru muncul siapa yang kita tumbangkan. Nah itu menjadi satu faktor penting juga, mengingat biasanya kalau dulu ya, kita tahu tinggal sisa 3, nge-knock, tinggal 2, langsung tahu kan. Sekarang itu harus benar-benar sampai end, ataupun yang menerka-nerka. Misalnya tadi kita udah nge-end dia di posisi ini, kayaknya ini tim ini deh. Kita push yuk, berarti harus lebih teliti lagi dengan semua informasi yang kita punya. Ya, dan makin kesini tuh gue ngeliat rata-rata player tuh udah abis di knock, agak susah gitu di endnya. Kayak mereka tuh lebih pinter tuh untuk ngejaga badannya. Jadi kayak udah tahu, oh angle shoot gue dari sebelah kiri nih, berarti gue harus cover badan gue dari sebelah mana. Jadi udah knock, kita masih bisa ngesot kan. Betul. Ngesot at least nyembunyiin badan kita, nunggu sampai temen-temen ngeri-group nyelamatin. Dan ternyata kali ini, Zuxi ngelewati begitu aja Namshin yang masih berusaha untuk melakukan healing. Agak sedikit deg-degan ya karena ini adalah area pertigaan juga. Kepala dari kedengeran? Chopper langsung bangkit, langsung berenang nyebur. Ternyata sudah ada uksi-uksi bersaudara yang siap mungkin untuk menangkap seorang Chopper. Tapi dari Zuxi mungkin akan bergeser sedikit terlebih dahulu. Datang juga Liquid. 3 orang nih Flo. Betul, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim TUI menyadari bahwa BTR sudah mulai bisa dibilang menghalangi lah pergerakan dari seorang Chopper. Datang kali ini juga player-player dari tim TUI mulai ngedeket pelan-pelan ke arah teman-temannya. Tapi BTR
tampaknya belum sadar bahwa di belakang mereka juga ada player-player dari Eagle Esports yang siap untuk bertempur andaikan mereka terlalu lama ada di bagian low ground. Tapi Chopper dengan info bahwa ada BTR tampaknya bakal sedikit berenang menuju ke arah tengah laut menghindari angle shoot dari tim BTR. Ya, bahkan 3 arah tembakan dari BTR menuju ke arah Chopper. Ini bener-bener kelihatan banget yang namanya satu elimination aja itu berharga banget. Tapi BTR nggak boleh kelamaan bermain di bagian pesisir pantai ini. Takutnya Two Eagle lain langsung mendekat dan melakukan backup. Sementara 2 player dari BTR sudah bergerak mundur untuk melakukan cover terhadap seorang Liquid. Liquid, ini nih, Liquid si nelayan nih. Udah tinggal nungguin aja kapan Chopper bakal ambil nafas, itu bakal langsung menjadi momen untuk menembak. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang Namshin nggak bisa terlalu banyak bergerak lagi. Untungnya masih punya lower ground yang bisa menjaga arah tembakan dari tim BTR kali ini. Dari seorang Namshin, saya lagi ngelihat kiri kan dia tahu kalau sampai rumah kiri diambil, gue bakal open. Jadi dia lagi mastiin kiri kosong ya, kiri kosong ya. Tapi tampaknya dia juga sudah mendengar adanya kendaraan yang dimajukan, tampaknya Namshin. Sekarang punya pilihan, mau gue coba nembak atau gue mau sabar dulu karena Liquid terus mendekat ke arah posisinya. Berpindah kita bakal kali ini ke arah Pochinki di mana DX bakal bertemu dengan tim Axis. 2 tim yang memang pergerakannya sangat cepat di early game sudah bakal bertemu dan Namshin depannya seorang Liquid. Akankah mereka bertempur kali ini Namshin dengan penuh kesabaran keluar dari pertahanan ini dapetin 1 tapi tidak bisa mengain lawannya karena dari Liquid dan kawan-kawan langsung menumbangkan dan memulangkan Namshin ke arah lobby. Ya, karena tadi ada Zuxi yang menggunakan mobilnya melakukan putaran maut dan akhirnya ketahuan, oh ada Namshin di belakang sana dan Liquid berhasil diselamatkan. Sementara di sisi lain para Jin yang sudah harus kehilangan teman-temannya, choppernya juga ada di lautan. Ini sedih banget sih menurut gue untuk Eagle. Tapi gak masalah juga untuk mereka mungkin mengingat ini masih early game juga, masih ada kesempatan untuk survive lebih lama lagi dan bahkan keunggulan berada di tangan Bigetron Red Alliance. Mereka sudah mendapatkan 2 elimination terlebih dahulu, baru menit ke-8 juga. Dan gue gak tahu nih, ini Eagle kira-kira akan menjalankan gameplay seperti apa dari para Jin yang sedang berlari-lari ke pesisir. Mungkin dia bakal ngambil kapal untuk melakukan rotasi kah? Atau seperti apa? Yang pasti dari Bigetron Red Alliance mereka bakal cuek aja untuk lanjut lagi nih, entah looting atau ke checkpoint-checkpoint berikutnya. Betul, kita bakal lihat dari BTR juga kali ini sudah masuk ke area dari farm mendekati ke arah gudangnya. Dan Chopper masih terus berenang ya kali ini ya. Dengan sisa para Jin sebagai member tambahan di timnya kali ini. Kita bakal lihat apakah dari tim Eagle Esports bisa memaksimalkan ronde kali ini. Tampaknya para Jin pun ikutan berenang kali ini. Bakal joinan, ya mungkin dari lautannya lagi enak sih. Lagi adem ya. Lagi adem, banyak juga ombak-ombak yang santai. Ya mungkin lagi pengen enjoy sih mereka. Ya udahlah ya, yang penting mereka masih bisa survive dengan 2 player yang ada. Mungkin sambil nungguin juga tim-tim lain rotasi, jadi mereka berusaha untuk ngulur waktu atau buying time di bagian lautan aja. Dan bergeser kembali, tadi sempat terpantau ada fight yang pecah antara Axis dan Xavier, tapi sepertinya udah terjadi disengage movement antara 2 tim tersebut. Dari Geek Fam kali ini, yang sudah mulai berputar-putar juga sempat melewati sebuah bukit kentang. Namun di depannya terpantau ada Axis lain, 1 punggawa yang sedang rotasi dan pastinya dari Geek Fam gak akan mau ketemu begitu saja. Langsung banting setir ke arah kiri. Di sisi lain pun ada banyak sekali tim yang rotasi secara bersamaan. Berarti bisa kita bilang dari menit ke-5 sampai menit ke-10 ini adalah waktunya semua tim rotasi. Betul, waktunya semua tim untuk bergerak. Tapi tampaknya Korpai tertangkap kali ini oleh tim DX9 Rabis dan kawan-kawan. Langsung memotong pergerakan mereka. Vintores dari sisi belakang sudah mulai turun dari kendaraan juga. Tapi terkena peluru yang begitu panas. Langsung menumbangkan setengah nyawanya dari seorang Duke kali ini. Korpai bakal coba di-end dan dipastikan poinnya masuk untuk tim DX pada kesempatan kali ini. Ya, Korpai tadi agak sedikit terkejut juga ya. Baru turun dari mobil tiba-tiba ada 2 player dari Xavier datang langsung melakukan tembakan. Dan sementara dari sisi lain Vintores pun baginya mundur. Mundur bagi. Mundur, tapi dari seorang Vintores terlalu terbuka, terlalu lama berdiam diri di tempat yang sama. Lamborghini dengan ngebutnya langsung menghalangi pergerakan dari seorang Vintores, memulangkan dia ke arah lobby, mendapatkan 2 poin bagi tim DX. Dan di bawah mereka, FaZe Clan harus sedikit mundur dan bertahan di bagian kompon-kompon bawah. Ya, mau gimana pun juga karena 2 playernya udah terculik saat lagi rotasi. Ini adalah satu kabar yang buruk pastinya juga untuk FaZe Clan. Dan seenggaknya mereka masih bisa selamat juga dengan 2 player yang tersisa. Berarti bisa kita bilang sudah ada 2 tim yang bonyok, ada Eagle dan juga FaZe. Bergeser kembali ke arah yang lain. Kali ini Bigetron Red Alliance yang sudah mendapatkan 1 rumah dan Zuxi mungkin akan berusaha membersihkan area bagian open fieldnya juga. Mencari informasi lagi-lagi, menggali sebanyak-banyaknya informasi sebelum bergerak ke arah selanjutnya. Axis berada di sekitaran mereka dan mungkin Zuxi hanya melakukan bait movement saja supaya mengetahui nih apakah bakal ada yang nembak atau enggak.
Oke, tapi kita bakal lihat kali ini juga ya, dengan masuk ke zona ketiga, zona biasa di mana mayoritasnya makan dempetan, memang belum fight, tapi akan ada sedikit pertukaran peluru, mungkin juga main games yang terjadi, Ya. atau memang kalau jika ada kesempatan terbuka, dan pas banget zona pindah keempat dan komponnya masuk ke dalam rumah, ataupun area komponnya tersebut dengan zona yang masih enak gitu ya, itu mungkin bakal jadi fight ketika transisi zona ketiga keempatnya. Ya. Karena biasa zona ketiga kan semua dempet-dempetan. Benar, Ketika benar. zona 4 muncul, zonanya bakal berkurang ukuran dengan drastis, yang berarti zona kompon-kompon yang masih masuk dalam zona bakal diincar sama tim-tim yang belum punya area. Benar, jadi secara nggak langsung kayak semua tim dipaksakan gitu loh untuk bertemu karena semakin sempitnya area-area yang Sif, zona 4, yuk kita rush rumah itu, kita ambil. nah, jadi kayak oh kayak kita harus retake nih. Jadi kayak decision makingnya seperti apa nih nanti di zona keempat gitu kan. Dan lagi-lagi kalau kita lihat juga dari MS Chonburi ini adalah satu tim yang menurut gue agak cukup mengerikan juga ya dengan roster line up mereka yang terdiri dari beberapa player veteran seperti Jasper dan juga Ponzi yang bisa kita lihat dari MS Chonburi kemarin di weekday mereka bermain dengan stabil. Mereka bisa mendapatkan papan atas tanpa adanya WWCD sama sekali. Dan juga dari tim Secret kali ini juga yang melakukan split positioning. Mereka mengamankan rumah-rumah sekitaran mansion juga. Dan sekarang zonanya ternyata bouncing ke arah farm dan Milta. Ini bener-bener unpredictable sih menurut gua dari zonanya untuk di PMPLCA ini. Bantingannya tuh nggak logis. Iya, tapi memang gitu Jel, dari metanya itu belakang-belakangan ini, mungkin bisa dibilang mungkin sebulan belakangan ini, zonanya memang benar-benar sadis banget. Sadis loh. Dari bantingnya tuh jarang ngedonat. Dulu kita lihat kan, aduh ngedonat, Masih ya. banting dong biar seru. Sekarang malah banting terus, tapi tampaknya nggak cuma zona yang banting, tapi Giro pun dibanting ketika ada mobil yang lewat. Sekarang dari 45 bakal berotasi bersama dengan tim VPE, tapi akhirnya bisa jalan juga. VPE bakal menuju ke arah atas dari farm yang mendekat ke arah tim BTR, sedangkan dari tim 45 bakal menuju ke arah perkayuan. BTR sudah mensecure 2 rumah, sudah menjaga juga jalan mereka untuk rotasi kembali setelah ini. Tapi dari VPE, keliling-keliling belum dapat compound. Kiri kosong, nggak jadi, ada orang. Iya. Kanan ada orang, depan ada orang. Dah sini aja deh kita. Semua tempat udah diisi dan mau nggak mau kali ini harus set up di bagian open field terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan harus bergerak kemana. Masalahnya posisi mereka nggak enak banget, satu player Stone di belakang mereka benar-benar menjadi batu. Terknock out untuk sementara waktu dan ada Axis yang terpantau juga di bagian rumah-rumah sebelah kiri area bagian Milta. 2 player dari Vampire mungkin akan bergerak terlebih dahulu juga untuk Wah, menyelamatkan masuk temannya compound? dan ternyata Rabis kali ini menemukan sebuah rumah yang mereka inginkan. Ada Geek Fam yang sudah menempati juga dan mereka melakukan setup positioning. Mereka split ke 2 komplek yang berbeda. Rabis yang masih menggali terus-menerus informasi. Geek Fam ternyata Saint lebih memilih untuk tarik mundur. Betul, karena player di belakangnya tadi knock oleh tim GD. Sehingga dari tim Geek Fam sadar bahwa gue kejepit nih. Belakang gue ada lawan, depan gue ada lawan, belakang gue knock. Nggak apa, gue tarik mundur, gue kuatin sisi belakangnya dulu. Ya. Biarin dari seorang QB yang coba untuk menangkap Oh, lawannya. no. Tapi itu dia bait dari tim Axis. Membiarkan tim VP atau maju ke arah depan. Bahkan sekarang sudah menok satu player dari tim VP. Stone juga hampir ikutan knock kali ini. Dari VPM Voki. Punya tugas untuk menjaga compoundnya dan benar saja langsung menok seorang Schwab kali ini. Menyisakan 2 player dari tim VP untuk bertahan. Tapi tampaknya sudah melakukan revive. Kali ini belum. VPM masih coba untuk nge-revive. Tapi dari Ravenclaw. Kalau sampai dipush oleh Voki. Dia bakal jadi korban yang begitu terbuka. 2 player knocked out oleh Voki. Voki benar-benar ngacak dengan timing yang begitu sempurna. Tapi entah kenapa mungkin dari rotasi mereka yang sedari tadi berputar-putar terus-menerus nggak nemuin tempat checkpoint. Dan akhirnya mereka harus diratakan begitu saja oleh tim dari Axis. Betul. Tadi Axis tuh kayak seolah-olah ngebait sih. Dia kayak ngebait vampir. Dia tahu ada vampir, dibiarin aja datang. Ketika datang langsung dihabisin, dibabat HBD langsung gitu ya? terpukulan. Iya. Oh Dan dari my vampir God. mungkin juga, tadi kalau gue lihat sih mau nggak mau harus menuju ke arah farm. Kan tuh zona mental ke arah bawah. Tapi dia punya pilihan juga sih tadi kalau pengen muter kanan, pengen ngambil area-area Milta. Dia bisa nunggu dikit lagi gitu buat zonanya mental ke arah Milta. Iya, andaikan dia nunggu dikit lagi aja ya, mungkin mereka masih bisa dapetin zona yang enak. Tapi masalahnya dari tadi dia nggak dapetin tempat tertutup, itu mungkin yang jadi PR sebuah dia. consideration dia gitu kan. Betul, Dan- tapi ya agak sayang sih. Dia nabrak sebelum zona nge-pop up. Ya, hidup adalah pilihan. Hidup ada pilihan. Semua ada resikonya. Ya kan, hidup adalah pilihan, mungkin itu adalah pilihan yang dia buat. Dan kalau kita lihat juga, wow BTR ketemu sama Axis berarti di tempat yang tadi belum selesai ada BTR yang langsung ngelewatin begitu saja. Tapi ternyata, wih Terbang! itu kenapa itu Lamborghini terbang? Dan mereka pun harus bertemu dengan tim-tim lainnya.
satu persatu dari The Xavier dilumpuhkan oleh BN United yang menjadi sang pemburu kali ini di bagian perumahan. Dari sisi lain pun Axis memantau keberadaan dari Geek Fam. Ini benar-benar semuanya merebut area pinggiran bibir zona, pengen jadi satpam zona dan semuanya bakal fight. GD pun demikian bakal bertemu juga dengan YG kali ini. Tembakan maut menuju ke arah seorang Daybot berhasil ditumpuhkan dan Booms bakal langsung ngacir begitu saja berusaha untuk menghindar. Satar pun demikian. Rotasi dari GD ini benar-benar kacau banget sih. Dia udah pusing banget karena adanya YG. Siapa yang expect gitu loh ada YG di bagian open field seperti ini? Betul, ini tempat yang memang nggak terlalu sering diisi oleh tim-tim lain. Tapi sebenarnya kita bakal lihat dari seorang Mr. Five. Kali ini bakal langsung terobos aja lah. Tengah-tengah jalanan mumpung tim-tim lain lagi sibuk semua. Mr. Five dihujani peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Di lain sisi Liquid kena headshot tertumbangkan kali ini. Mr. Five terus ngacir sampai ke arah Milta. Selamat loh dia. Cuek, bodo amat gitu kan. Yang penting gue selamat dan dapetin satu rumah yang cukup enak. Apalagi ini adalah satu rumah berada di dalam komplek Milta. Bahkan terobos gaming Israel dari seorang YG. Langsung terobos ke arah satu tim APG. Anak PUBG nih bos. Yang langsung menokang granat. Mantul granatnya. Aduhai, panik Israel. Berada di bagian lantai 2 kali ini. Terjepit oleh beberapa tim. Beberapa player dari YG dan AK sudah siap sedia. Dengan SKRL yang dimiliki, di Xavier pun sudah dipulangkan di posisi ke-15 juga. Ya, kita bakal lihat dari APG kali ini masih bertahan juga tapi lemparan bom dari seorang Sek hampir menemukan seorang Zero kali ini ya. Tapi Zero masih bertahan juga menahan gempuran dari dua pemain YG kali ini. Tapi YG mendekat ke arah ruangannya. Bakal spray down bakal tumbangin seorang Zero kali ini dan dapetin compound yang mereka incar. Tapi di sisi belakang APG masih punya dua player juga kali ini. Dari Tuan dan juga Onyx masih bertahan di area rumah mereka. Sedangkan dari YG, lihat dua player udah nge-flank ke arah kiri. Akan menabrak ke arah sisi belakang rumahnya. Wah gila, ini benar-benar kejepit abis-abisan. Tapi apakah dari APG bisa bertahan masuk ke arah bagian rumah? Udah kelihatan di situ timing lagi ngangkat ketiak buat lempar granat gak berhasil. Langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang AKG Tamio. Dan mungkin ada kokangan granat lanjutan dari Lord menuju ke arah lantai 2. Begitupun juga dengan Tamio, pintu dibuka tapi tidak jadi. Dan APG harus ngacir, kabur dengan baginya dan berhasil untuk survive. Namun dari YG terus-menerus menembaki ke arah seorang 20. Masih berputar-putar mencari tempat persinggahan dan mereka berhasil regroup. Betul, masih bisa regroup tapi hanya dengan dua player yang tersisa. Di lain sisi dari Ryzen tertumbangkan juga kali ini. GD pun harus fight dengan tim MSC di mana zona mental ke arah open field dan juga pegunungan kali ini. Di mana dari Forival bakal enak banget. TS dari tadi nggak pindah-pindah juga, nyaman banget posisi mereka. Bener. Sekarang yang PR adalah tim EVOS. Mereka ada di kiri dari zonanya, harus pindah ke sisi kanan dari zona. Wah ini zonanya agak sedikit mengejutkan ya. Biasanya kalau di ke Milta tuh cenderung ke kota kan. Tapi ini mental keluar. Tapi ini mental keluar dan jarang banget terjadi di scene kompetitif seperti ini. Bahkan dari Booms yang masih bertahan dari tim GD. Dua player yang tersisa, Satar dan juga Booms bermain di bagian lower ground juga melakukan setup terlebih dahulu. Satar akan berusaha melakukan tapping tapi what happened? Gila! Counter dari Ponzai, headshot langsung menemukan seorang Satar. Sama sekali nggak bisa melakukan balasan badan. Ternyata oh no, this is not a good situation antara Bigetron Red Alliance dan juga EVOS. Mereka harus bertemu kali ini. Berada di luar zona juga dan mau nggak mau fight harus terjadi. Zuxi pun dilumpuhkan. Masih ada kokangan granat lagi. Ini adalah pertemuan mantan. Microboy mau tidak mau harus menghantam ke arah depan tapi Ryzen berhasil mengspot pergerakan dari Geek Fam di depan sana. Betul, Geek Fam terus diincar oleh Ryzen juga dengan spray down ke arah seorang Saint tapi belum bisa menumbangkannya. Di lain sisi teman-teman dari seorang Saint sudah mulai bertumbangan satu demi satu. Tampaknya Geek Fam tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka bakal tumbang di posisi ke-12 pada game kali ini. 11 tim tersisa, 35 yang masih live. Dan EVOS dan BTR masih harus bertempur. Dimana Axis Foki pun terobos aja lah melewati BTR dengan asap yang sudah dilontarkan. Tapi tidak bertahan lebih lama lagi. 10 tim tersisa, 34 yang masih live. BTR kenok dua player mereka, bahkan sudah ended dua playernya juga. Kalian harus bertemu dengan tim EVOS yang masih ada. Kalian total 4 pemain mereka utuh. Yap, dan ternyata KF tiba-tiba muncul dari bagian asap dan rerumputan bagikan ninja nembakin seorang Ryzen. Luxi pun bleeding out di belakang sana. Berarti BTR menyisakan satu player dan Microboy harus tertangkap oleh beberapa player dari BN United. Lizer low banget, masih bisa melakukan counter tembakan ke arah seorang White Cat. Ditumbangkan begitu saja. Dari bagian lower groundnya Lizer akan berdansa dan Blue Zone terlalu menyakitkan. Udah nggak bisa diajak kompromi lagi dan Red Face kayaknya bakal tertinggal sedikit dari belakang. Betul, dari Lizer bakal coba maju ke depan, coba untuk mencari space yang kosong tapi bertemu dengan tim BN United. Apakah dia bakal lolos? Tampaknya
bisa lolos tapi tertangkap dari sisi kanan di mana Infinity punya space yang cukup enak. Dapetin juga seorang Red Face, tampaknya EVOS harus tumbang di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Yes, nice try buat tim Indonesia untuk GD, BTR dan juga EVOS ya karena sudah berjuang semaksimal mungkin. Memang dari zonanya itu sulit banget ketika mereka belum bisa dapetin touchdown ke dalam circle-nya, zona kelima masuk ke fase 6, semuanya udah ngiterin bagian bibir zona. Ini loh yang tadi kita bahas juga Flo, di bagian late game-nya semuanya bakal ngambil bagian bibir-bibir zona aja. Betul, nggak terlalu banyak bergerak tapi sekarang zona mental. Full open field, tidak ada compound yang masuk ke arah zona, tidak ada high ground yang terlalu enak untuk diambil, lebih menuju ke arah open field dan juga gundukan jerami kali ini. Kita bakal lihat apakah akan ada tim-tim seperti Infinity yang memang suka ke tengah zona langsung forting posisi. Ya benar-benar Infinity juga masih alive lagi sekarang waktu kan. Dimana kalau kita lihat mereka masih berdansa di bagian rumahnya dan dari YG pun akan ada usaha revive yang harus dilakukan dari seorang AK dan itu apa? Granat kan? Granat tadi. Hampir saja menumbangkan seorang AK tapi ternyata masih bisa survive juga. For Rivals kali ini memang punya PR untuk menahan pergerakan dari YG. BN United pun rata dipulangkan oleh tim Secret dan FaZe Clan. Ternyata masih survive satu playernya Mr. Five kali ini. Apakah dia berhasil untuk meratakan Eagle dengannya? Ini bisa dibilang susah banget sih buat dapetin zona seperti ini. Betul, ini susah banget dan sekarang dari tim Infinity sadar bahwa mereka ini mau nggak mau harus maju. Coba untuk take over rumah dari tim Eagle Esports, dimana juga ada Mr. Five yang berada di bagian bawah. Mereka menghujani bom ke semua sisi dari bangunannya, kiri, kanan, depan, belakang, semua ruangan diisi granat. Bahkan para Jin dan juga Chopper di bawah cukup low kali ini akan coba dipush oleh tim Infinity. Yap, betul sekali. Infinity sudah mulai menggerebek masuk ke arah rumah-rumah tersebut. Chopper dan para Jin masih bisa bertahan, tapi ternyata FPP mode sudah mulai dibuka dari seorang Logan menembak dan itu dia. Dari Eagle harus dipulangkan berarti top 5 Infinity for Rivals, Team Secret, MS Chonburi dan juga FaZe Clan. Iya, sudah bakal lihat tampaknya dari tim TS dari tadi nggak usah bergerak, sekarang dapetin zona yang cukup enak juga, tinggal menjaga pergerakan dari tim 4Rivals yang tepat di bagian atas mereka. Mereka pun menggunakan low ground dan juga asap sebagai cover mereka dan dapetin satu korban tambahan dengan bom yang begitu tepat dari seorang Kid kali ini. Kita bakal lihat dari tim Secret, kalian masih utuh dengan 4 player mereka, masih bertahan juga, tapi dari kanan ada tembak-tembakan yang dilontarkan hampir menemukan seorang Kid, tapi bisa bertahan juga di bagian lower ground. Yap, karena ada lower ground, ini akan menjadi advantage yang bisa dimanfaatkan oleh tim Secret. Wow, Apple! Begitu barbar dengan baginya langsung maju begitu saja, dan dari tim Secret menyadari ada pergerakan seorang Apple. Tapi iShots tidak mau terlalu terbuka, tidak mau terlalu terburu-buru juga untuk melakukan pergerakan ke arah bagian high ground-nya. Masih bisa bersembunyi di bagian bawah. Setup smoke terus-menerus ditebalkan kembali. Tapi for Rivals, mereka split positioning, dijaga begitu saja. iShot menembak ke arah depan, tapi ternyata Kid yang harus tertake terlebih dahulu. Apakah iShot begitu saja Apple menembak akhirnya dengan barrelnya begitu tajam lagi dan lagi. iShot pun tumbang. Trading knock terjadi, Flo. Betul, kita bakal lihat juga seorang Apple ditumbangkan, Reed ditumbangkan dari jarak jauh oleh di Infinity. Tampaknya 4Rivals yang tadi punya keunggulan cukup besar, sekarang dihabiskan oleh tim Infinity, tapi nggak cuma dari 4Rivals. TS pun di pick off, Matoy pun dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 pemain dari tim Secret untuk bertahan. Apple terus di tapping, coba dikonfirm dan didapati juga Apple-nya di balik kendaraan. Ya, dan tim Secret survive, tapi masalahnya posisinya ini cukup banyak bahkan dari kejauhan. Sudah ada Infinity yang memantau. Ini kalau misalkan setup smoke-nya habis, fortingannya juga bisa bolong. Itu bakal menjadi hal yang berbahaya. Lihat tim Secret satu persatu playernya ter-take down, di-revive, ter-take down, di-revive. Menyisakan jumper akhirnya dan mobil sudah mulai meledak juga nggak bisa kemana-mana. Tapi Jasper dari kejauhan masih bisa men-tapping satu player. Nuzi di belakang sana ter-take down. Tim Secret pun rata dipulangkan oleh Infinity. Iya, kita bakal lihat tampaknya satu persatu tim mulai berjatuhan. 2 tim tersisa, Infinity versus MSC kali ini. Dimana Infinity masih punya 3 player. Spray down ke arah Tuni, hampir merupakannya, tapi itu dia trading yang begitu baik dilakukan oleh kedua tim. Trade knock demi knock terjadi juga. Tuni, Nuzi, knockout, Logan ngambil flank position ke arah atas high ground. Mela masih bertahan di balik broken wall-nya, tapi dari Logan berhasil mendapatkan seorang Ponzai. Menyisakan satu pemain dari tim MSC itu bertahan di sisi belakang. Lihat dari kedua tim sama-sama melakukan knock demi knock yang begitu baik, tapi sekarang Infinity punya keunggulan 2 lawan 1. Yap, betul sekali, dan Infinity semuanya ngumpul di balik sebuah jerami. Bertumpukan, stacking begitu saja, dan dari MS Chonburi menyisakan last man standing aktifnya Jasper. Dan ketahuan posisinya, low health parah banget. Gua rasa ini akan menjadi kemenangan untuk Infinity. Tembakan lagi-lagi menuju ke arah tim MSC dari seorang Logan, dan akhirnya ketahuan dari Jasper bisa mendapatkan 1 headshot kali 3 M4 begitu tajam, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu juga. Oh my god, gila Jasper, dan akhirnya Blue Zone juga udah mulai turut andil. Winner chicken dinner untuk Infinity. Yes, Infinity berhasil mengantongi total
12, 16. 16. 16 total elimination di game kita kali ini. Plus winner-winner chicken dinner yang sekaligus menjadi rekor baru untuk Betul. WCD di Super Weekend